Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Halo anak-anak hebat dan cerdas, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Ingat bahwa dalam kondisi pandemi ini kita harus selalu menjaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker, kemudian kita juga harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan dibilas dengan air mengalir atau air bersih. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba, Aira dipimpin berdoanya. Berdoa dalam hati. Selesai. Terima kasih Aira sudah memimpin berdoa pada pagi ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kelancaran ya. Nah sekarang untuk membakar rasa semangat kalian, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bapak. Hiduplah Indonesia Raya. Si kalian sudah semangat dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, hari ini kita akan belajar di tema 5. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu nanti kalian akan membuat daftar riwayat hidup sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Nah, tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Naila, coba baca teks yang sudah ditampilkan. Manfaat magnet sudah dikenal sangat. Masyarakat Tiongkok dan India membuktikan bahwa penggunaan yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut dari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Naila. Nah sekarang, apakah kamu masih ingat nih tentang jenis-jenis dan sifat-sifat magnet? Masih. Apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di rumah? Dapat. Sekarang, Bapak sudah mengirimkan LKPD untuk kalian. Kalian diskusikan dengan teman kalian. Kemudian tuliskan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di rumahmu. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan dan menulis laporan tentang benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitar rumahmu. Nah, sekarang ayo presentasikan laporan tersebut dalam kelompok atau di depan teman-temanmu. Siapa yang mau pertama mempresentasikan laporannya? Coba Naila, presentasikan laporannya di depan teman-temanmu. Benda seperti jarum dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda seperti kertas tidak dapat ditarik oleh magnet. Baik, terima kasih Naila. Nah sekarang, siapa yang mau lagi mempresentasikan laporannya? Nah baik, Aira, coba Aira presentasikan laporannya. Paku dapat ditarik oleh magnet, sedangkan penggaris tidak dapat ditarik oleh magnet. Baik, terima kasih Aira. Nah, coba Desi, presentasikan laporannya Desi. Penjepit kertas bisa ditarik oleh plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Baik, terima kasih Desi. Sekarang coba Putri, presentasikan laporannya. Peniti dapat ditarik oleh magnet, sedangkan kayu Baik, terima kasih Putri. Apa ya benda magnetis itu coba? Siapa yang tahu angkat tangan? Ah, coba Naila ya. Coba Naila, apa itu benda magnetis? Benda magnetis adalah terbuat dari besi, sedangkan magnetis adalah benda yang tidak terbuat dari besi. Coba siapa lagi yang mau menjelaskan apa itu benda magnetis dan non magnetis? Angkat tangan. Aira coba
Jelaskan apa itu benda magnetis dan apa itu benda non-magnetis. Benda magnetis dapat ditarik oleh magnet, sedangkan non-magnetis tidak dapat ditarik oleh magnet. Baik, terima kasih Aira. Benda non-magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet. Atau benda magnetis adalah benda yang terbuat dari bahan besi, kemudian benda non-magnetis adalah benda yang bukan terbuat dari besi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Peta pikiran yang kedua, itu apa ya, Naila? Riwayat pendidikan Nah, riwayat pendidikan biasanya berisi apa? merupakan yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Jadi, nah di peta pikiran tersebut yang kedua itu kita menuliskan riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan tersebut merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Itulah peta pikiran dari identitas diri yang nanti akan menjadi dasar untuk penulisan daftar riwayat hidup. Nah, sekarang perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Ada beberapa petunjuk yang harus kalian perhatikan dalam mengisi daftar riwayat hidup. Yang pertama, kita mencantumkan data pribadi. Apa saja ya data pribadi tersebut? Meliputi nama, alamat, hingga agama. Kemudian yang kedua, kita menuliskan bidang yang diminati. Nah, bidang yang diminati itu apa ya? Kalian itu senangnya apa? Misalkan olahraga, membaca, dan sebagainya. Inilah contoh daftar riwayat hidup. Contoh formulir daftar riwayat hidup yang ditayangkan tadi merupakan bentuk sederhana dari formulir riwayat hidup. Tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup. Nah, sekarang ayo buatlah daftar riwayat hidupmu sesuai petunjuk di LKPD. Bapak sudah mengirimkan LKPD tentang daftar riwayat hidup beserta linknya ya. Kalian dapat mendownloadnya, kemudian kalian dapat mengisi daftar riwayat hidup sesuai dengan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup yang ada pada LKPD. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Belajar tentang magnet, Tentang magnet dan cara mengisi formulir daftar riwayat hidup. Nah, coba Desi, apa ya benda magnetis dengan benda non-magnetis itu? Benda yang dapat ditarik yang disebut benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Kemudian kita belajar tentang formulir daftar riwayat hidup. Apa ya Aira formulir daftar riwayat hidup itu? Formulir daftar riwayat hidup informasi tentang diri seseorang. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran pada hari ini, kalian diminta mengisi soal evaluasi pada link Google Form yang telah Bapak kirimkan melalui WA grup kita. Ingat, kalian harus teliti dalam mengerjakannya ya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Naila telah memimpin berdoa pada kegiatan penutup hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.